Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Aji Pangestu, saya dari STIS Tekom Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum memulai, kita harus tahu apa itu Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat maupun berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan tersebut. PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur atau yang disingkat dengan ICBP adalah anak perusahaan dari PT Indofood yang didirikan pada tanggal 1 September 2009 dan merupakan produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. Dengan kegiatan usaha yang sudah terverifikasi antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, minuman, dan makanan khusus. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha utamanya tersebut. Perusahaan ini mengekspor berbagai bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, sampai ke Eropa. Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain A. Bidang perlindungan terhadap lingkungan. 1. Meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan lingkungan. PROPER adalah program penilaian kinerja lingkungan yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guna mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. PROPER mencakup berbagai kriteria, termasuk izin lingkungan dan pengelolaan limbah berbahaya hingga pengendalian polusi udara dan kerusakan lingkungan. 2. Mengelola jejak karbon. Komitmen ICBP untuk mengurangi jejak karbon ditunjukkan melalui upaya-upaya penghematan energi serta inisiatif pemanfaatan energi terbarukan. Di sepanjang tahun 2017, sumber utama emisi gas rumah kaca berasal dari pembakaran stasioner dan pembelian listrik. 3. Mengelola air. Air merupakan sumber daya yang penting dalam produksi ICBP. Air umumnya digunakan untuk menghasilkan uap, proses pendinginan dan pembersihan. Proses ini juga memanfaatkan air hujan untuk keperluan unit operasional, serta membuat biopori dan sumur-sumur resapan untuk meningkatkan kapasitas peresapan air tanah. 4. Mengelola sampah. Limbah dari kegiatan operasional ICBP telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rutin, pengawasan dan pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa limbah dikelola dengan baik. 5. Mempromosikan perilaku ramah lingkungan. Program Green Office merupakan inisiatif untuk mendorong dan mengedukasi karyawan tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Melalui program ini, secara rutin diselenggarakan kampanye untuk mengajak karyawan memilah sampah agar dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, mengurangi pencetakan dan sampah kertas, membangun kebiasaan membaca dokumen di layar komputer, mengatur suhu standar untuk pendinginan ruangan, serta menggunakan energi dan air secara efisien. Program ini juga mendorong karyawan untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat berupa penghematan operasional. 6. Penghargaan dan penghargaan. Pada tahun 2017, Indofood telah menerima penghargaan industri hijau dari Kementerian Perindustrian atas kinerja yang sangat baik dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya. B. Pembangunan sosial dan masyarakat. 1. Pembangunan sumber daya manusia. Indofood Riset Nugraha atau IRN merupakan program bantuan dana penelitian bagi para mahasiswa dalam rangka tugas akhir skripsi dan akan melakukan riset di bidang pangan atau upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. 2. Gizi untuk semua. Gerakan SUN merupakan program public-private partnership berskala global yang bertujuan menghapus segala bentuk kekurangan gizi di mana lebih dari 60 negara terlibat aktif dalam gerakan tersebut.
Pada tanggal 2018, ICBP bersama-sama dengan Indofood mendukung gerakan nasional melawan kekurangan gizi dan berpartisipasi pada kampanye Ayo Cegah Stunting yang diprakarsai oleh kantor staf Presiden Indonesia. 3. Peningkatan nilai ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ICBP juga mengembangkan berbagai program dan kemitraan yang dapat membantu memberikan manfaat ekonomis pada para UKM. Contohnya, kemitraan dengan para petani, para peternak sapi, pengrajin tempe, pertanian berkelanjutan Indonesia, warung makan Indomie, dan kewirausahaan kuliner. 4. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pelestarian lingkungan. ICBP secara aktif melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan. ICBP turut serta dalam upaya-upaya konservasi termasuk mengikuti kegiatan Mangrove Ecosystem Restoration Alliance bersama berbagai lembaga pelestarian lingkungan di Indonesia, serta Gerakan Ciliwung Bersih yang melaksanakan kampanye lingkungan untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. 5. Serta solidaritas kemanusiaan. Sebagai bagian dari masyarakat, ICBP selalu siap mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat untuk membantu korban bencana alam maupun kejadian darurat lainnya. Contohnya, Posko Indofood Peduli, Indofood Service Day atau program donor darah, sumbangan bagi perayaan keagamaan, dan sumbangan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. C. Kepedulian terhadap karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja. ICBP berkomitmen menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, serta kontraktor dan tamu yang berkunjung. Sebagai anak perusahaan Indofood, ICBP mematuhi dan melaksanakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja Indofood yang sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Pengembangan sumber daya manusia. ICBP memiliki program pengembangan karyawan untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang meliputi program pengembangan kepemimpinan dan pembinaan karir berdasarkan kompetensi masing-masing karyawan. 3. Praktik ketenagakerjaan. Karyawan ICBP memperoleh layanan dan manfaat kesehatan termasuk klinik kesehatan, pemeriksaan kesehatan tahunan, dan ruang laktasi. Selain itu, ICBP memberikan dukungan kepada anak-anak karyawan melalui program beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga ke universitas. D. Menghadirkan produk dengan penuh tanggung jawab. Keamanan makanan. Keamanan pangan senantiasa menjadi prioritas utama dan menjadi komitmen yang dapat ditawar. Komitmen ini dilandasi oleh kebijakan atau maklumat mutu untuk menyediakan produk berkualitas bagi konsumen. 2. Makanan halal. ICBP menerapkan sistem operasional halal yang telah memperoleh sertifikasi sistem jaminan halal guna memastikan bahwa persyaratan halal telah dipenuhi di seluruh rantai pasokan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Seluruh pemasok dan mitra usaha juga wajib memenuhi persyaratan halal. 3. Nutrisi pangan. Sebagai produsen makanan, ICBP berupaya menyediakan produk makanan dengan gizi seimbang bagi konsumen. Beberapa produk juga diperkaya dengan berbagai mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, zinc, dan asam folat guna memenuhi kebutuhan gizi konsumen di berbagai tahap kehidupan. 4. Pengemasan yang bertanggung jawab. Pengemasan yang tepat diperlukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk selama penyimpanan. 5. Pemasaran yang bertanggung jawab. Dalam komunikasi pemasaran dan promosi, ICBP memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum dan peraturan. Sasaran CSR di tengah pandemi COVID-19. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Nodal Division Cabang Semarang membagikan 1.000 paket bingkisan Ramadan kepada masyarakat Semarang dan sekitarnya yang terdampak COVID-19. Muhammad Kristianto, selaku manajer sumber daya manusia cabang Indofood Nodal Semarang, menambahkan total ada 20 panti asuhan, 2 panti jompo,
dan beberapa marbot masjid di sekitar kota Semarang yang telah diberikan bantuan. Selain itu, ada juga 125 paket untuk area Purwodadi dan 150 paket untuk area Jogja yang masih merupakan area cakupan dari pabrik Indofood Nodel Semarang. Sebanyak 1.000 paket sembako tersebut terdiri dari bantuan manajemen perusahaan dan sedekah dari seluruh karyawan Indofood Nodel Semarang. Kegiatan kolaborasi antara manajemen dengan karyawan rutin berjalan setiap tahun dan tahun lalu. Program Indofood berbagi berbentuk pembangunan atau renovasi panti asuhan, masjid, musola, dan bantuan kepada tempat penghafal Quran. Namun pada tahun ini Indofood berfokus kepada masyarakat yang berdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Kesimpulannya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi sekitar karena mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, mereka ingin melanjutkan program pengembangan kemasyarakatan serta diharapkan dapat meminimalisir dampak dari COVID-19. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.